Hai semuanya, aku Vanessa Renisha dengan NIM 0801 128 2328 019 dan aku dari Praktikum Kelompok 1. Jadi di sini aku akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai web yang aku buat, yaitu web katalog penjualan. Jadi seperti yang bisa kita lihat, ini adalah webnya. Di sini ada bagian atas dari webnya seperti kayak pembukaannya gitu. Lalu di bawahnya ada beberapa produk-produknya dengan ada tombol beli sekarang. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan bagaimana program HTML yang dibuat untuk menghasilkan web seperti ini. Jadi kalau kita buka, ini adalah program HTML-nya. Di sini tidak hanya HTML, aku juga menggunakan CSS untuk mempersingkat kode programnya gitu ya. Baiklah, kita mulai dari bagian atas dari web ini. Dari yang atas ini ada nama Rainstore. Untuk pembuatannya kita buat ya seperti awal dari codingan HTML biasa. Adalah ini. HTML dilanjutkan dengan head sebagai tanda bahwa ini adalah bagian head dari web kita. Lalu ini adalah title-nya, Rainstore. Nah, lalu ini tidak lupa aku juga kaitkan dokumen HTML ini dengan dokumen CSS, di mana ini adalah dokumen CSS-nya. Dokumen CSS ini aku gunakan untuk mengelompokkan ya beberapa bagian dari webnya. Nah, kembali lagi ke bagian webnya. Nah, kita masuk ke bagian atas ini, bagian sekitar atas ini yang abu-abu, yaitu headernya. Untuk membuatnya itu ada di sini. Dari sini hingga ini. Nah, ini adalah kode-kode atau program yang digunakan untuk membuat si bagian headernya tadi. Ini adalah div class header, di mana class header ini itu sudah kita buat ya di bagian CSS. Ini dia kelasnya. Lalu untuk bagian ini, yang ujung ini, home, buy, customer care, dan account, itu adalah bagian dari navbar. Ini dia navbarnya. Hingga ke sini. Hingga ke sini. Nah, ini dia. Ini adalah bagian-bagian dari navbarnya, di mana nih aku kasih nama home, buy, customer care, dan juga account. Lalu untuk ini dan NBSP ya, itu mewakili spasi. Jadi satu paket NBSP ini nih mewakili satu spasi. Ini adalah bagian header dari webnya. Kembali lagi. Ini ada bagian backgroundnya ya, dan juga ada tulisan hello dengan gambaran logo, ini bisa dibilang logo. Nah, adalah bagian ini. Oh ya, lalu untuk bagian ini ya, welcome to Rainstore. Nah, itu adalah bagian yang atas ini. Oke, kembali lagi untuk yang gambar-gambarnya. Nah, ini adalah bagian dari gambar. Jadi sebelum kita membuat web HTML itu sendiri, tentunya sudah dikumpulkan ya beberapa gambar yang ingin kita gunakan, mulai dari foto produk, background, dan sebagainya. Itu tidak lupa untuk kita gabungkan di satu folder. Di sini aku gabungkan ke folder namanya Store Vanessa, dan ini adalah semua gambar-gambar yang aku gunakan. Ada background dan ada foto-foto produk. Tidak lupa kita juga harus mengingat format dari file ini ya. Di sini semua format gambar aku adalah JPG file. Kembali lagi ke program kita. Nah, ini aku gunakan untuk menginput background ya. Dengan ini, width 85% dan height 900. Ini adalah nama background yang aku gunakan. Ini dia background 2 JPG. Nah, ini yang aku bilang tadi, kita harus perhatiin format dari fotonya karena di sini tidak boleh salah. Kalau dia PNG maka PNG, kalau dia JPG atau JPEG kita tulis sedemikian rupa. Jadi dia bisa dibaca sama programnya. Nah, kemudian untuk gambaran ini sendiri itu memang aku gambar sendiri menggunakan aplikasi lain ya. Atau bisa juga kita buat
logo lainnya, bebas. Lalu untuk ini ada kata get order ya. Ini adalah programnya. Tuh. H1 get order, ditutup H1. Nah, lalu ini kita masuk ke foto produk-produknya. Di sini untuk membuat foto produk inilah kita menggunakan lagi si CSS, di mana itu kita kelompokkan lagi menjadi gambar foto dan lain sebagainya. Dari sini sampai ke sini. Baiklah, kita lihat satu-satu ya. Nah, di sini kan dalam satu baris gini, dia ada 4 foto produk dengan masing-masing dikasih bingkai ya, dengan nama, harga, terus harga dicoret, diskon, dan tombol beli sekarang. Itu kita buat di CSS terlebih dahulu. Nah, untuk kategori gambar ini adalah aturannya, width-nya 100%, display-nya grid, dan grid template columns-nya 1FR. 1FR ini mewakili satu gambar pada satu baris. Jadi di sini kan dalam sebaris ini aku punya 4 gambar. Maka di sini aku bikin dia 4 1FR. Kalau misalnya 5, kita tambahin lagi 1FR-nya dan seterusnya. Lalu ini syarat untuk fotonya ya, width-nya sekian, height-nya sekian. Sehingga setiap fotonya sama tuh besarnya. Meski mungkin foto awal yang kita punya itu besarnya beda-beda gitu kan. Nah, lalu ini adalah untuk pinggiran dari fotonya, border. Aku pakai warna solid gray, yaitu ini tuh bagian ini, pinggiran ini. Nah, setelah kita bikin ya format fotonya, kategori foto di CSS, inilah di HTML-nya. Tuh, kita mulai dari ini, produk 1 dan seterusnya sampai produk ke-8 karena aku punya 8 produk ya. Di sini ada div class gambar, kemudian div class foto. Nah, ini kita gunakan lagi image search ya, produk 1.jpg. Ini adalah nama dari produknya, ini adalah harga dari produknya, dan ini adalah harga asli di mana dia akan didiskon. Makanya kita pakai ini nih, font color red 50% off. Lalu di sini 50.000-nya kan dicoret, makanya kita pakai S tuh. S. Jadi di sini hasilnya 50.000 dicoret dan 50% off ya. Dia pakai font color red. Nah, lalu ini dia ada class tombol-tombol lengkap. Ini kita kaitkan dengan form pemesanan HTML. Jadi setelah kita membuat program HTML, kemudian program CSS, kita juga membuat form pemesanan HTML-nya. Jadi ketika kita kayak nih, kita klik tulisan beli sekarang, kita akan diantar pada web form pemesanan barang, dimana ini bisa kita isi ya, warna dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat form pemesanan ini, kita buat lagi web HTML satu lagi. Ini dia webnya. Nah, di sini agar mempermudah ya, agar program di HTML-nya tidak terlalu panjang, ini sudah aku buat kategorinya. Untuk H1 artinya dia fontnya Calibri. Untuk P1 ini ketentuannya ya, margin left-nya 400 pixel dan sebagainya hingga ke P4. Lalu kita masuk deh ke bagian body-nya, bagian body. Nah, inilah P4 ini dipakai tuh. Kalau di sini kan P4 margin left 500 pixel, font family, font size sekian, dan dia akan langsung teraplikasi ke tulisan form pemesanan barang ini ya. Lalu ini yang P1 langsung teraplikasi ke silakan isi form di bawah ini untuk melakukan pemesanan barang. Jadi kita tidak perlu meng-setnya satu persatu lagi gitu. Ini tadi. Oke, jadi ini dia hasil formnya ya. Nah, lalu di form ini kita bikin deh bagian-bagiannya ya, mulai dari apa tadi? Nama, alamat lengkap, nomor telepon dan lain sebagainya. Ini kita menggunakan label untuk input nama.
Lalu kalau untuk alamat lengkap kita juga bikin pakai label. Yang agak berbeda itu ketika kita bikin di bagian pesanan warna. Nah, ini kita menggunakan option value karena dia tuh ada tadi muncul ya, ketika diklik ada warna merah, biru dan sebagainya. Itu kita buat seperti ini. Option value red artinya tulisannya merah, option value yellow tulisannya kuning dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini untuk jumlah ya, kalau bagian jumlah dia pakai label biasa lagi. Kemudian ini untuk bagian akhirnya yaitu submit atau kirim. Nah, lalu kita tutup programnya dan inilah hasil dari pemesanan barangnya. Form pemesanan barangnya. Kembali lagi ke web. Nah, jadi setelah kita kaitkan tadi ya, kita buat form pemesanan barang, lalu kita hubungkan dengan web store, kita tinggal membuat produk-produk lainnya juga. Itu dilakukan dengan cara yang serupa nih. Ini produk 2, ini produk 3. Paling kita ganti nama dan kita ganti harga ya. Produk 4, produk 5 hingga ke produk 8. Nah, lalu yang terakhir ini ada footernya ya, ada tulisan thank you for your order. Itu pembuatannya di sini. Nah, ini dia. Class footer, thank you for your order. Nah, ini juga ada di bagian CSS tadi. Ini dia footernya. Nah, ini adalah text align-nya, aturan-aturan yang kita inginkannya ini untuk box-nya. Text align-nya di center, di tengah dengan margins 20 pixel, color white. Ini tulisannya ya, karena tulisan nih thank you for your order tadi warna putih. Background-nya gray dan tingginya 70 pixel dan sebagainya. Lalu kita tinggal kaitkan tadi ya dengan CSS tadi, tulisan thank you for your order dan restore. Lalu kita tutup web HTML-nya. Jadi inilah hasilnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.